Haleluya, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kami hamba-Mu bersyukur, terima kasih Tuhan, buat rahmat, anugerah, pemeliharaan Tuhan. Kalau Kau izinkan kami pada malam ini sebelum kami berbareng tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Yesus Kristus. Kau izinkan kami hidup di minggu yang pertama tanggal 5 Desember 2021. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar makin hari kami mencintai Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kuserahkan hidupku di dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang pegang kendali dalam hidupku. Segala puji hormat hanya bagi Engkau. Kuduskan telinga hamba-Mu, kuduskan kami semua. Izinkan kami untuk memuji akan Engkau dan mendengarkan firman-Mu, supaya langkah-langkah hidup kami tidak melangkah sesuai dengan kehendak daging kami, tapi kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjadi serupa dan Kristus masuk di dalam rencana ilahi surga berselama-lamanya bersama Engkau. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. Bawa hidupku. Haleluya. Terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin. Haleluya. Dia ubah hidupku. Amin. Haleluya. Baharui hatiku. Amin. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, amin. Haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku perbuat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. Bawa hidupku. Amin. Haleluya. Terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin. Haleluya. Tuhan jamah hidupku. Haleluya. Baharui hatiku. Amin. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Amin. Haleluya. Dalam Matius
pasal 11 ayat 28, 29. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin, haleluya. Ku datang pada Yesus, haleluya. Bahwa hidupku, haleluya, terima anugerahnya. Ya ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi, sadatang di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Ku bawa hidupku, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi, sadatang pada Yesus, haleluya. Sujud di altarnya, haleluya. Bahwa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi, sadatang pada Yesus, haleluya. Dia ubah hidupku saat ku datang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Pada saat saya datang kepada Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Hidup kita diubahkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Sujud di altarnya. Amin, haleluya. Ku bawa hidupku. Amin, haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi, sadatang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia jamah hidupku saat ku datang pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus Maha baik. Dia cinta kita semua. Apapun persoalan, pergumulan seberat apapun, datanglah pada Yesus. Tuhan akan jamah hidup kita. Datanglah kepada Yesus. Haleluya. Dengarlah suaranya. Serahkan semua kepadanya.
Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi hidupku. Amin. Haleluya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus adalah Bapa Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus cinta Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Oh, marilah datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Serahkanlah semua pergumulanmu. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Oh Tuhan Yesus, Kau Juru Selamatku. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan hadir malam hari ini. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang pelihara hidupmu. Amin. Haleluya. Percaya, jangan bimbang. Tuhan Yesus mengasihi hidupku selamanya. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus penolongku. Amin. Haleluya. Serahkan semua kepadanya. Haleluya. Hanya Dia Yesus yang sanggup tolong hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, kalau diizinkan Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada hadirat Tuhan, karena 2-3 orang berimbun dalam nama Yesus, Dia hadir bersama kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Atas izin Tuhan, kita malam hari ini adalah minggu pertama, tanggal 5 Desember, di mana 26 hari lagi kita akan sama-sama tinggalkan tahun 2021. Mari kita akan akhiri tahun 2021 bersama dengan Yesus, dan kita memasuki awal tahun 2022 bersama Yesus, karena Dia Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Roma pasal 11, supaya malam ini bisa berakhir selesai Roma 11. Besok kita memasuki Roma pasal yang ke-12. Puji Tuhan, kita bersyukur semua karena rahmat anugerah Tuhan. Biar hari demi hari kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan, dan sama-sama nanti kita berdoa buat saudara-saudara kita yang saat ini mengalami musibah. Ada gunung Semeru yang meletus di daerah Jawa Timur. Kita berdoa sama Tuhan. Dunia bukan tempat kita. Kata firman Tuhan, dunia akan lenyap, tapi bagi orang di dalam firman Tuhan kekal selama-lamanya. Mari saya mau baca terlebih dahulu Roma 11 ayat 25 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penembus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36 terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca buat kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua rajin baca Alkitab. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab hanya kepada Dia kita berharap. Hanya kepada Dia sumber keselamatan, sumber segala-galanya datang dari Dia. Seperti dalam Alkitab dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Kita hidup sampai detik ini, itu semua karena Dia. Semua bersumber datang dari Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Oleh itu mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Hanya kepada Dia kita berharap, tidak ada yang lain. Semua sampai detik ini saya dipelihara Tuhan bersama Bapak Ibu. Berapa hari lagi kita sama-sama tinggalkan tahun 2021, dan kita sama-sama untuk memasuki tahun yang baru. Kita berserah total kepada Tuhan. Sebab Tuhan sumber segala-galanya. Yang tertulis dalam ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jalan Tuhan sempurna. Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mustahil bagi manusia, tapi tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Saya membacakan di dalam Al-Hatib atau Pengkhotbah pasal 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bahkan juga manusia berlalalah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang menyelaminya berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun dia tidak dapat menyelaminya. Karena apapun kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Unlimited kuasa Tuhan. The power of God. Unlimited. Kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi kita adalah manusia yang terbatas. Umur manusia kita 70 sampai 80 tahun. Berarti sangat terbatas. Kalau Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Sungguh, mari kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Perhatikan seperti kemarin kita baca dalam Roma 11 ayat 22. Perhatikan kemurahan Allah juga kekerasannya. Jadi Allah tidak boleh dipermainkan. Kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Seperti peristiwa hari ini, berita duka yaitu di daerah Jawa Timur, daerah dekat Lumajang, terjadi letusan Gunung Semeru, sehingga ada yang korban saya dengar. Sampai cukup tebal itu terjadi hujan abu. Manusia semua kita menikmati kasih karunia Tuhan sampai hidup sampai detik ini. Tapi buat saudara-saudara kita yang ada di daerah Lumajang, mengalami banyak rasa duka, rasa cemas, rasa takut. Kita belajar di sini setiap peristiwa yang terjadi itu Tuhan izinkan supaya kita berasa takut, hormat sama Tuhan. Siapakah kita ini? Kita sesungguhnya diciptakan Tuhan dari abu, dari debu. Suatu hari manusia kembali kepada debu. Maka kita hormati Tuhan, kita punya rasa takut sama Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir, saya mau kasih dalam Injil Lukas pasal 12. Supaya kita takut sama Tuhan. Hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan berfirman dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 5 sebagai ayat terakhir. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Mari, dalam nama Tuhan Yesus,
Kita jalani hidup ini dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Dan kita mau cinta kepada Tuhan. Supaya Dia, Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Serahkan semua beban, semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Dunia tidak akan tenang. Kita ada ketenangan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab Dia Juru Selamat kita. Kalau kita mendengar berita-berita, baik secara politis, Rusia dan Amerika ada ketegangan. Di dunia ini tidak ada tenang. Dimanapun kita berada, semua mengalami gelisah. Apalagi kalau sampai terjadi pandemi COVID-19 dengan varian Delta yang lalu. Mungkin ada varian yang baru, Omicron. Kalau sampai masuk itu, setiap orang itu bisa 5 kali lebih cepat kata informasinya. Tapi satu hal kita tahu, saya minta dalam nama Yesus, Tuhan, tidak kau izinkan masuk di Indonesia. Biar kau lindungi Tuhan, kami hamba-Mu, kami anak-Mu Tuhan. Pandemi COVID-19 cukup. Sampai di sini dalam nama Yesus. Diizinkan Tuhan supaya kita bertobat datang kepada Tuhan. Takut sama Tuhan. Karena Tuhan berkata, takutilah Dia yang punya kuasa memasukkan manusia di dalam neraka kalau dia tidak hormat sama Tuhan. Kalau dia tidak takut sama Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi marilah kita semua, kita hormati Tuhan Yesus. Kita mau taat, kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sujud di hadapan-Nya. Haleluya. Ku bawa hidupku. Haleluya. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku. Dia bebaskanku. Amin, haleluya. Dia ubah hidupku. Amin, haleluya. Baharui hatiku. Amin, haleluya. Sesuatu terjadi. Saya datang di altarnya. Amin, haleluya. Sujud kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ku bawa hidupku, amin, haleluya. Ku terima anugerahnya dan ampuniku. Dia bebaskanku, amin, haleluya. Dia ubah hidupku, amin, haleluya. Baharui hatiku, amin, haleluya. Sesuatu terjadi. Saya datang kepada Tuhan Yesus, haleluya, amin. Keselamatan terjadi. Saya datang pada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berdoa buat saudara kita yang saat mengalami musibah, susah, menghadapi kecelakaan berhubungan dengan gunung Semeru meletus, supaya Tuhan pelihara mereka di dalam penyertaan yang sempurna. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel.